Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Tufail Bima Putra Raditya dengan NIM 2112-0124-130049 dari Tekom 2024 asal Grobogan. Di sini saya akan menjelaskan source code saya untuk proyek tugas akhir saya yang berjudul website toko online. Oke, di sini pertama-tama kita akan menghidupkan dulu kita ke XAMPP, kita akan hidupkan dulu Apache dan MySQL-nya. Setelah dihidupkan, kita pergi ke text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text untuk text editornya. Oke, kita langsung menuju ke source code pertama yaitu dashboard. Nah, kode yang saya berikan ini merupakan kombinasi dari kode PHP dan HTML yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dinamis. Jadi untuk halaman utamanya saya membuat kode ini. Secara garis besar kode ini berfungsi untuk memeriksa sesi login, membuat struktur HTML, menampilkan konten dinamis. Pada bagian PHP baris 1 sampai 3 itu adalah bagian di mana kita memulai sesi dan memeriksa status login. Jika pengguna belum login, maka akan diarahkan ke halaman login.php menggunakan JavaScript. Lalu baris kelima yaitu untuk menutup tag PHP. Lalu untuk bagian HTML-nya, baris 7-16 yaitu merupakan deklarasi tipe dokumen HTML5, meta tag untuk pengaturan viewport, judul halaman, dan menghubungkan file CSS eksternal. Jadi saya juga eh, me- mengoding file apa namanya source code CSS untuk pewarnaan dan sebagainya. Lalu baris 17-28 yaitu untuk membuat elemen header yang berisi judul halaman dan menu navigasi dan seterusnya. Eh Konsep penting yang digunakan yaitu dalam PHP yaitu bahasa pemrograman server set yang digunakan untuk memproses data di server sebelum dikirim ke browser. Lalu HTML untuk sebagai bahasa markup, CSS sebagai mekanisme untuk menyimpan data, lalu JS untuk bahasa pemrograman client side yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif, dan CSS yaitu bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan halaman web. Lanjut ke bagian source code selanjutnya yaitu adalah data kategori. eh di data kategori sendiri, pertama yaitu kode PHP yang saya berikan adalah merupakan bagian dari halaman web yang digunakan untuk mengelola data kategori dalam sebuah sistem manajemen konten atau CMS sederhana. Fungsi utamanya yaitu sebagai session dan koneksi database, lalu cek status login, struktur HTML, tabel kategori. Komponen utamanya yaitu seperti session start untuk memulai sesi PHP, include db.php yaitu memiliki fungsi untuk menyertakan file koneksi database, lalu ada variabel fungsi session yang berisi parameter status login. Variabel ini berfungsi untuk menyimpan status login pengguna, lalu header memiliki fungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain, lalu MySQL query memiliki fungsi untuk menjalankan query SQL, meskipun penggunaan fungsi ini sudah tidak disarankan karena dianggap kurang aman. Lalu ada perulangan while digunakan untuk mengulang setiap baris data yang diambil dari database dan menampilkannya dalam tabel. Ini ada perulangan while ya. Lalu selanjutnya yaitu data produk. eh, pada pada kode data produk ini ad- eh, ada bagian-bagiannya yaitu session start yang digunakan untuk memulai sesi, lalu ada pengkondisian if variable session dengan parameter status login sama dengan true. Digunakan untuk memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika sudah, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Ini adalah mekanisme sederhana untuk memastikan hanya pengguna yang sudah login yang bisa mengakses halaman ini. Lalu ada include file lagi, db.php, struktur HTML, tabel produk. Selanjutnya yaitu kode DB. Kode DB ini merupakan bagian dasar untuk membuat koneksi ke database MySQL. Seperti biasa kita awali dengan pembuka yaitu ada tanya PHP, tag ini adalah tag pembuka, lalu ada variabel hostname yang berisi localhost. Variabel ini menyimpan nama host database. Lalu variabel username root, variabel username ini menyimpan nama pengguna yang digunakan untuk mengakses database root. Root adalah nama pengguna default untuk banyak instalasi MySQL. Lalu ada variabel password. Variabel password ini menyimpan kata sandi untuk akun database. Di sini kata sandinya dibiarkan kosong. Saya biarkan kosong maksudnya tanpa isi seperti ini, yang berarti tidak ada kata sandi yang digunakan. Lalu ada variabel dbName. Saya masukkan
DB name-nya yaitu DB underscore buka warung, hanya sebagai permisalan saja. Variabel ini menyimpan nama database yang akan dihubungkan. Dalam contoh ini seperti saya tulis ini, yaitu underscore buka warung. Lalu ada variabel con, MySQL Connect, variabel hostname, variabel username, variabel password, dan variabel DB name. Atau DAI, gagal terhubung ke database. Di sini MySQL Connect adalah fungsi bawaan PHP untuk membuat koneksi ke database MySQL. Fungsi ini membutuhkan 4 parameter, yaitu parameter hostname, parameter username, parameter password, dan parameter parameter DB name. Jika koneksi berhasil, hasilnya akan disimpan dalam variabel con. Jika koneksi gagal, perintah die akan dijalankan yang akan menghentikan eksekusi script dan menampilkan pesan kesalahan gagal terhubung ke database. Lalu ada variabel detail produk. Di sini kode PHP ini seperti adalah merupakan sistem manajemen konten sederhana untuk membuat sebuah toko online. Bagian-bagiannya yaitu file db.php, mengasumsikan sudah ada file db.php yang berisi informasi koneksi ke database MySQL. Lalu untuk struktur HTML menghasilkan struktur HTML dasar untuk halaman detail produk. Lalu fungsionalitas menampilkan nama produk, gambar produk, dan kemungkinan informasi lainnya yang diambil dari database. Seperti ini. Oke, selanjutnya mungkin karena untuk menghemat waktu juga saya hanya akan menjelaskan secara garis besarnya saja. Di sini source code ini digunakan untuk mengedit kategori-kategori yang sudah saya tulis nanti ya. Misalnya mau ganti kategori atau apa, dan ini untuk mengganti produk gitu, produk, deskripsinya, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu ke kode index. Kode ini merupakan bagian dari halaman web untuk menampilkan produk-produk lengkap dengan fitur pencarian dan kategori. Lalu ada kode keluar untuk keluar dari dashboard utama, lalu login untuk untuk masuk, untuk tampilan 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 registrasi nantinya yang berisikan username dan password, lalu produk untuk menampilkan informasi tentang produk dan semacamnya, dan seperti ini. Lalu profil untuk menampilkan profil identitas kita seperti nomor telepon, nama, alamat, dan sebagainya. Lalu proses hapus untuk proses menghapus kategori ataupun produk. Lalu tambah kategori untuk menambah kategori. Misalnya kita ingin menambah kategori kendaraan seperti pesawat terbang itu bisa. Lalu source code terakhir yaitu tambah produk untuk menambah produk yang ingin dijual nantinya. Oke, mungkin itu saja untuk sebagian source code-nya. Langsung saja kita menuju ke output-nya. Kita akan ketik localhost tugas terakhir login PHP. Nah, di sini sudah tertera menu login. Kita harus memasukkan username dan password yang benar sesuai dengan yang sudah ditulis di database. Di sini saya akan masukkan Putra Raditya, passwordnya Putra Raditya juga tambah A1. Nah, jika berhasil, kita akan diarahkan ke halaman dashboard utama. Nah, di sini pada bagian profil kita bisa melihat identitas kita seperti ini, email, alamat, nomor, dan sebagainya. Kita juga bisa mengubah password di sini. Lalu di data kategori, nah di sini ada beberapa kategori seperti sayur, buah, motor, mobil. Jika kita ingin mengedit, kita bisa bisa kita bisa edit sayuran. Nah, berhasil mengedit data. Nah, muncul sayuran. Jika kita ingin menghapus, kita bisa hapus saja ini. Nah, buah. Nah, seperti ini. Lalu tambah data lagi, sayur. Nah, data akan berhasil ditambahkan. Lalu untuk data produk sama sebenarnya seperti data kategori. Cuman di sini adalah kita menampilkan informasi tentang produk seperti namanya, harganya, dan gambarnya. Lalu untuk list list kategori dan produk ada juga seperti ini. Nah, di sini kita sudah tertera produk dan kategorinya. Jika kita klik motor, maka akan nanti akan menampilkan eh, beberapa produk motor, berbagai produk motor. Tapi di sini saya hanya tampilkan satu karena ini sebagai project saja. Nah, jika kita klik produknya, maka akan tertera deskripsi, harga, dan nama. Oke, mungkin cukup sekian saja video video demo TA dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.